perang seperti saya bilang dianggap sebagai satu hal yang tak terhindarkan di dunia internasional. Jadi perang itu sendiri pada dasarnya hanya bisa dianggap fair kalau ada tanda-tandanya, ada pengumumannya gitulah. Ada, yuk kita baiklah kita selesaikan ini lewat perang gitu. Halo Nyambung People, apa kabar? Sehat-sehat ya? Saya hari ini istimewa juga karena saya ditemani oleh co-host saya, Rivaldi Zaki. Kamu nama belakangnya siapa? Indrayana ya? Ya, Rivaldi Saya Zaki. Rivaldi Zaki Indrayana. Iya, apa kabar Rivaldi? Alhamdulillah kabar baik, Bu Dina. Bu Dina juga apa kabar nih? Baik, kalau kita tanya Rivaldi, kita harus tanya apa kabar Bandung? Bandung, alhamdulillah kabar baik. Hari ini cuacanya cerah nih, anak buat yang mau mudik ditunggu nih. Itu dia Cuacanya cerah. malah dipanggil sama Rivaldi itu. Rivaldi adalah program officer di Synergy Policies dan teman ngobrol juga saya ya untuk beberapa hal kalau kita terkait hubungan internasional. Jadi hari ini saya mau ditemani Rivaldi, kita bicara soal kejahatan internasional. Ada banyak pemberitaan yang berkembang seputar kejahatan internasional. Jangan sampai kita nggak nyambung, jangan sampai kita salah ngerti ya tentang apa sih sebenarnya yang dibicarakan. Persisnya kita mau ngomong apa, Rivaldi? Persisnya kita hari ini ngomong tentang ini ya, informasi yang paling update itu tuh kejahatan perang yang belum lama ini baru saja dilakukan oleh pasukan Rusia saat invasi di Ukraina, terutama itu di Bucha gitu ya. Apalagi kalau informasi yang saya baca belakangan ini sekarang the International Criminal Court ya, di International Criminal Court atau pengadilan internasional itu sudah mulai menginisiasi proses hukum, proses investigasi untuk kejahatan perang itu, dan kemungkinan besar tersangka utamanya itu Presiden Vladimir Putin. Itu terus kalau kita lihat di media sosial invasi Rusia terhadap Ukraina itu udah dapat banyak tanggapan ya, beragam tanggapan dari warganet termasuk dari Indonesia juga tentang kejahatan perang di Bucha gitu ya. Banyak yang bilang itu beneran kejadian, banyak juga yang bilang itu palsu, itu hoax, hoax, bahkan termasuk Presiden Vladimir Putin bilang itu fitnah buat Rusia. Oke, Rivaldi. Jadi tuh ceritanya ya, backgroundnya mungkin teman-teman mesti paham ya. Nggak mungkin kita nggak terlibat juga dalam diskusi itu, nggak tahu persis sebenarnya apa sih yang dibicarakan, kalau diinvestigasi seperti apa. Jadi yang saya tegaskan tadi sudah ada inisiasi untuk meluncurkan proses investigasi terhadap Presiden Vladimir Putin yang dari International Criminal Court ya. Nah, apa itu ICC, International Criminal Court, nanti kita juga bahaslah di segmen 1 ini. Sebelum kita mulai, Rivaldi, kita mesti terima kasih dulu pada para subscriber yang hore nambah terus. Hey, terima kasih banyak. Juga buat teman-teman yang baru joining, pengen share, silakan ya, kasih kita like, subscribe. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang nggak jelas, silakan di komen aja. Mau langsung kontak ke saya boleh juga, atau tulis aja di podcast kita ya. Jadi kita selalu pengen dengar apa sih yang menarik buat kalian, isu terkini gitu. Oke, sekarang kita mulai aja, Rivaldi ya. Betul, silakan mulai aja Bu Dina, berhubung udah banyak yang penasaran nih. Banyak yang nggak sabar. Oke, kita ngomong soal kejahatan internasional dulu ya, Rivaldi ya. Ya, betul. Jadi kita clear dulu ya, karena kejahatan internasional itu sebenarnya bukan barang baru. Di tingkat internasional itu sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu pecah, menjadi kesadaran banyak bangsa bahwa wah ternyata manusia terhadap manusia lain itu bisa sekejam itu ya gitu. Perang itu dianggap satu hal yang tidak terhindarkan dalam hubungan internasional. Jadi, tapi kalau perang itu mengarah kepada hal-hal tertentu, nah ini hal-hal tertentu ini yang kemudian diklasifikasikan, dikelompokkan sebagai kejahatan. Nah, kejahatan
internasional itu ada 4. Jadi bukan kejahatan biasa ya, tapi kaitannya ini dengan tataran internasional yang menyangkut kejahatan terhadap manusia. Ada 4, Rivaldi, mungkin kita pertama kita ngomong genosida. Ya, betul. Terus yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Yang ketiga apa, Rivaldi? Yang ketiga itu kejahatan perang, terus keempat itu kejahatan agresi. Nah, itu ada 4 ya. 4 itu Ya. beda-beda. Ya. Jadi genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Jadi yang sekarang banyak diangkat terkait dengan Ukraina, si Rusia di Ukraina, itu adalah yang poin kejahatan perang ya, justru war crimes. Ya, sekarang lagi rame-ramenya nih ngomongin kejahatan perang, bahkan sampai sekarang juga kayaknya masih panas tuh isunya. Ya, jadi coba kita telusuri kalau kejahatan perang itu apa sih, nanti bedanya sama kejahatan internasional yang lain apa gitu ya. Jadi kalau kejahatan perang berarti perang seperti saya bilang dianggap sebagai satu hal yang tak terhindarkan di dunia internasional. Jadi perang itu sendiri pada dasarnya hanya bisa dianggap fair kalau ada tanda-tandanya, ada pengumumannya gitulah. Ada, yuk kita baiklah kita selesaikan ini lewat perang gitu. Nah problemnya perang itu juga ada tata caranya. Jadi perang itu tidak bisa dianggap kemudian serta-merta bisa bumi hancur gitu ya, semuanya diratakan. Jadi kalau perang, satu hal yang tidak boleh disentuh adalah pembunuhan terhadap masyarakat sipil. Itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak boleh disentuh adalah tahanan perang. Jadi prisoners of war atau POW kalau bahasa Inggrisnya ya, tahanan-tahanan perang, para tentara yang sudah tertangkap, itu juga nggak boleh diperlakukan dengan semena-mena, apalagi dibunuhi. Itu tidak boleh, itu melanggar aturan internasional. Merusak properti sampai habis-habisan, apalagi rumah masyarakat sipil ya, itu juga nggak boleh. Menyiksa, siksa tentu teman-teman bisa membayangkan, itu ada standarnya sendiri ya by the way di dunia internasional, penyiksaan itu kalau tindakannya seperti apa. Pada dasarnya penyiksaan itu kaitannya pasti nggak jauh dengan arahnya ke membunuh, tapi kalau membunuh kan dia langsung terjadi pembunuhan ya, tapi kalau dia melukai tubuh sampai sifatnya itu menghilangkan martabat kemanusiaan, dan memang orang itu dibiarkan untuk hidup tetapi dengan tersiksa, nah itu namanya penyiksaan. Macam-macam bentuknya dan itu dilarang di tingkat internasional. Kemudian disandra, kemudian diperkosa kalau dia perempuan atau ya kadang-kadang juga laki-laki mengalami itu ya. Pemerkosaan itu juga dilarang di tingkat internasional. Serangan terhadap misi kemanusiaan itu juga hal yang sangat-sangat dilarang. Jadi kalau teman-teman melihat ada indikasi ke arah sana, berarti itu tandanya ada kejahatan perang. Nah, ini semua diatur dalam Statuta Roma namanya. Jadi ada kesepakatan internasional yang memang khusus ditegakkan terkait dengan kejahatan perang. Yang pasti bisa kena adalah mereka atau individu-individu pemimpin yang memimpin perang. Dia bisa sipil, tapi kalau sipil itu biasanya pemimpin negara. Tapi kebanyakan memang panglima-panglima perang, jadi angkatan bersenjata. Kalau dilihat dari definisi perang tadi, memang lead-nya atau pemimpinnya itu memang harus inisiasinya harus munculnya dari dari pemimpin ya. Jadi hal-hal yang tadi diceritakan Rivaldi di awal, misalnya Bucha tadi ya, kasus Bucha di utaranya Kiev di Ukraina, itu menandai ada beberapa hal faktanya masih dikumpulkan ini, masih dicari tahu berapa besar skalanya, kemudian betul nggak terjadi upaya-upaya secara sengaja ya untuk melakukan ini semua. Sehingga ujung-ujungnya masyarakat sipil itu terdampak dengan amat sangat gitu. Jadi ini yang dianggap pelanggaran terhadap aturan internasional. Itu Rivaldi kalau terkait dengan perang kejahatan perang.
Oke, wah jadi ternyata kejahatan internasional itu jenisnya juga itu banyak gitu ya Budina, terus termasuk kejahatan perang itu ternyata cukup banyak hal-hal yang nggak boleh disentuh gitu, termasuk diantaranya para tahanan perang, para warga sipil juga mungkin fasilitas umum pelayanan publik yang Betul. harus dibuka. Jadi dari sini aja kita udah bisa ambil kesimpulan gitu ya, udah bisa belajar ternyata mau kayak apapun perangnya, mau gimana pun juga itu siapapun negara yang terlibat ya, itu tetap aja ada aturan yang masih harus ditaati gitu ya, bukan berarti misalnya begitu perang langsung langsung serang sana sini, nggak peduli itu siapa itu apa, ternyata gitu ya. Terus kalau misalnya sampai kejadian ya berarti sanksinya, hukumannya itu juga nggak main-main ya. Betul, sanksinya itu terhadap individu. Ya, Jadi tadi yang disebut oleh Rivaldi, ada International Criminal Court. Jadi berbeda dengan pengadilan yang kita biasa tahu ya di dalam negeri gitu kan, pasti setiap negara punya pengadilan kan. Pengadilan di internasional itu tentu sifatnya lintas yurisdiksi kenegaraan. Kita tahu lah istilah hukum, nggak mungkin ada pengadilan yang bisa mengadili seseorang kecuali dia diberi hak yurisdiksi, diberi hak untuk menjatuhkan hukuman secara legal atas nama orang itu. Kita tahu di tingkat internasional hubungan antar negara itu pada dasarnya semua dianggap sama, semua dianggap equal sebagai negara berdaulat. Mereka yang duduk sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dianggap punya suara, mereka harus memberikan consent atau persetujuan sebelum warga masyarakatnya, siapapun dia, termasuk penjahat perang sekalipun, harus diberi persetujuan dulu sebelum dia diserahkan ke International Criminal Court atau pengadilan kriminal internasional ini. Jadi yang di sini perhatikan betul kalau ICC yang diadili adalah individu. Jadi ada seorang individu yang dianggap kriminal dan diserahkan kepada yurisdiksi internasional. Jadi artinya harus ada persetujuan tadi ya dari negaranya. Nah ini yang nanti membedakan misalnya ICC ini dengan ICJ, ada ICJ International Court of Justice misalnya. Kalau Court of Justice itu posisinya negara yang diadili dan posisinya juga namanya negara, nggak mungkin ya ada negara dihukum lalu dipenjara kan nggak mungkin ya. Kalau di ICJ posisinya di situ adalah mengeluarkan satu maklumat putusan pengadilan yang menunjukkan bahwa yang dilakukan negara A ini melanggar aturan internasional misalnya. Jadi hanya sebatas itu. Tapi kalau di ICC International Criminal Court kita bisa melihat si individu yang diserahkan tadi ke pengadilan internasional oleh negaranya, dia bisa dihukum, bisa dipenjara seumur hidup, ada yang dipenjara beberapa tahun, ada yang beberapa bulan, kemudian dia akan menjalani masa tahanan tersebut di tingkat internasional. Jadi bukan di penjara domestik ya, bukan di penjara dalam negeri. Gitu Rivaldi. Oke, terus aku juga jadi mau nanya nih, berhubung dalam konteks kejahatan internasional termasuk kejahatan perang yang yang berhak menghukum satu individu atau satu negara internasional itu ICC atau ICJ, berarti kira-kira PBB itu berhak intervensi nggak? Terus termasuk diantaranya sanksi untuk mengeluarkan gitu. Kalau misalnya misalnya PBB berhak untuk mengeluarkan satu negara, apa itu keputusannya selalu berdasarkan hasil keputusan dari sidang ICC ICJ? Oke. Pertanyaan bagus soal peranan PBB di mana ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, mungkin sebelum kita lompat ke sana, kita coba klarifikasi beberapa jenis kejahatan yang lain ya, supaya clear juga, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap punya hak tadi mengajukan satu individu atau beberapa individu dari negara tertentu sebagai pelaku kejahatan internasional. Bukan cuman ketika dia melakukan war crimes ya atau kejahatan perang, tapi kejahatan agresi, kemudian genosida, sama kejahatan kemanusiaan, itu juga bisa diserahkan oleh PBB kepada ICC. Jadi
bukan PBB menyerahkan sebagai, karena PBB kan perkumpulan banyak negara ya. Saya klarifikasi di situ, poinnya di situ adalah PBB meminta saran kepada ICC untuk apa sifatnya advisory ya. Kemudian menurut mereka keputusannya apa gitu tentang individu ini, fakta-fakta yang terkumpul apa. Ini untuk mendorong negara yang warga negaranya terlibat dalam kejahatan tersebut untuk mau menyerahkan warganya tersebut ke Mahkamah Internasional tadi, gitu. Ya Rivaldi, kita coba clear juga soal genosida dulu ya, supaya. Oke, genosida mungkin udah pernah dengar genosida itu apa. Kalau kita tahu genosida itu paling sering kita dengar asosiasi dengan ethnic cleansing ya, artinya penghapusan etnis, tapi sebenarnya bukan cuma etnis yang dihapus kalau kita melihat genosida. Genosida ini kasusnya cukup banyak yang mengerikan ya di tingkat internasional, sampai dibuat konvensinya bukan cuma satu, tapi ada beberapa, dan dia masuk juga di Statuta Roma, ada juga konvensi terpisah khusus soal genosida. Jadi genosida itu artinya aksi secara sengaja untuk menghancurkan kelompok masyarakat tertentu, kelompok manusia tertentu, baik seluruhnya maupun sebagian, entah itu basisnya etnis, basisnya ras juga bisa, agama, atau kelompok masyarakat lain lah yang berbeda pandangan dengan kelompok yang berkuasa. Itu yang disebut genosida. Jadi contohnya apa saja upaya yang di data internasional itu sudah masuk sebagai kategori tindak tanduk genosida. Yang pertama, anggota kelompoknya dibunuhi. Itu satu. Dibunuhi secara sistematis ya. Kalau kita bicara di sini, karena kejahatan internasional dia harus dilakukan secara besar dan sistematis. Kemudian yang kedua, dilukai secara fisik dan juga mental. Dan lukanya ini betul-betul serius. Kita bisa lihat kasus misalnya ada Rwanda, ada kalau di Asia itu ada kasus Pol Pot dulu di Kamboja. Kita bisa lihat bahwa jenis kejahatan jenis kekerasan dan luka fisik yang dialami oleh individu-individu itu betul-betul keji ya, betul-betul keji, yang kepalanya, yang badannya hilang dan segala macam ya, dirusaknya itu betul-betul sangat mengerikan ya, with horror gitu. Jadi itu yang disebut komponen kedua ya. Jadi melukai secara fisik dan mental dengan sangat mengerikan secara sangat serius. Yang ketiga, sengaja memang memunculkan situasi yang membuat meluaslah kegiatan saling merusak fisik ya, menyakiti fisik orang lain dan makhluk hidup yang ada. Jadi harus ada kesengajaan. Yang ketiga, pemaksaan hal-hal yang tujuannya untuk menghentikan kelahiran atau prevention of birth. Nah ini yang kemudian kita pernah dengar juga pasti di Uighur misalnya, Xinjiang, China, itu sekarang muncul juga suspek ya, diduga telah terjadi genosida karena kelompok masyarakat Uighur dilarang untuk punya anak, dipersulit sedemikian rupa. Demikian pula dengan kelompok Rohingya misalnya di Myanmar. Kelompok etnis Rohingya yang notabene secara agama juga berbeda dibandingkan mayoritas masyarakat di Myanmar, itu juga secara sistematis dipersulit untuk punya anak. Kalau mau menikah harus izin bertahun-tahun, prosesnya belum tentu dikasih izin, plus kalau sudah lahir mereka juga sulit mendapatkan pengakuan sebagai warga negara, dan mereka yang tidak mendapatkan surat pengakuan tersebut, mereka akan mengalami tindakan keji yang sistematis. Jadi itu contoh tanda-tanda dari genosida. Terakhir, buktinya ada cleansing tadi ya, penghapusan kelompok. Anak-anak dari kelompok yang menjadi sasaran ini dipindahkan atau dipaksa untuk hidup bersama kelompok-kelompok yang lain. Jadi kayak riset gitu loh, supaya hilang ya jejaknya, dan si anak-anak ini sudah tidak lagi dianggap sebagai penerus dari kelompok tersebut.
entah mungkin akhirnya nanti kan terpaksa harus asimilasi ya, harus menikah dengan kelompok yang lain dan sebagainya, sudah tidak ada lagi kelompok yang kita bisa sebut murni sebagai etnis tertentu itu atau agama tertentu itu yang hidupnya sebagaimana dulu pernah kita kenal. Suku Hutu misalnya ya, di Rwanda itu kita pernah lihat mengalami hal yang serupa. Memang dihabiskan sedemikian rupa. Jadi itu yang disebut dengan genosida. Jadi kalau kita melihat ada kejadian seperti itu dalam perang-perang yang berkembang di sekitar kita, dalam konflik yang berkembang, kita bisa tandai itu masuk kategori genosida atau tadi kejahatan perang. Terasa bedanya ya Rivaldi ya? Kerasa bedanya itu jadi kalau dia bisa dibilang kalau menurut aku pribadi ya dari penjelasan tadi, genosida itu berarti sasaran utamanya itu ke manusia atau orang-orangnya ya. Sementara kejahatan perang itu selain orang itu juga potensial merusak sarana prasarana gitu ya, infrastruktur seperti yang udah kejadian di Bucha itu. Makanya kan dalam hukum internasional juga udah ditulis itu kan, udah diperingatkan fasilitas umum seperti misalnya rumah sakit ya, rumah sakit itu nggak boleh diserang itu. Nah, oh ya terus ngomong-ngomong soal Bucha, kemarin aku juga ngikutin berita nih Budina, kemarin katanya pasukan Rusia itu juga nyerang itu ya pabrik baja atau pabrik besi yang jadi tempat perlindungan, tempat pengungsian itu. Nah, itu ya lagi-lagi itu dapat kecaman dari internasional. Nah, tapi belakangan ini ternyata Presiden Vladimir Putin baru sadar gitu ya, dia kayak baru ngeh, wah itu yang ada tempat pengungsian tolong jangan diserang itu pabrik bajanya itu. Terus makanya dia keluarin perintah pasukannya jangan deketin ke arah situ. Nah, yang berarti kalau menurut aku pribadi ya, itu tuh udah menurut aku pribadi mungkin Presiden Vladimir Putin pelan-pelan mulai sadar gitu ya, tindakannya itu salah gitu, termasuk ada kejahatan perang. Nah, tapi menurut Budina gimana nih kira-kira, apa bakal ada penurunan skala konflik? Terus kalau misalnya misal si pelaku kejahatan perangnya itu dia cepat sadar gitu ya, atau gampang cepat sadar, itu kira-kira hukumannya di tingkat di pengadilan internasional bisa berkurang apa enggak? Oke, jadi kalau kita bicara soal tempat pengungsian, itu kategorinya juga masuk ke kejahatan perang. Jadi bukan yang genosida tapi war crimes. Jadi kalau genosida itu dia mesti masuk ke, memang ada upaya sistematis, misalnya sama sekali nggak ada orang Ukraina yang boleh hidup di muka bumi, misalnya gitu. Itu baru genosida. Tapi betul bahwa menyerang tempat pengungsian, rumah sakit, bahkan misi-misi kemanusiaan seperti saya ada pasukan perdamaian yang masuk gitu ya, kemudian diserang, atau ada inilah Red Cross misalnya ya, Palang Merah Internasional masuk, mereka itu ada aturannya sendiri, regulasinya cukup detail. Kalau teman-teman cari ya di Konvensi Jenewa misalnya, di situ kelihatan misi kemanusiaan itu juga punya berbagai syarat untuk bisa dianggap sah gitu, untuk bisa dianggap betul-betul mewakili kemanusiaan, mewakili perdamaian. Jadi karena mereka hadirnya untuk manusia manapun di dalam lokasi perang itu, lokasi konflik yang butuh bantuan, dia nggak boleh diserang gitu. Dan kalau itu sampai diserang, maka ada konsekuensinya tadi, dia bisa diadili. Nah itu pasca Perang Dunia Kedua ini ketentuan ini berkembang amat sangat gitu, ketentuan untuk anti terhadap penyerangan misi perdamaian, karena rupanya dengan semakin canggihnya perang, Rivaldi, itu peralatannya juga semakin canggih, kadang-kadang juga namanya senjata kan ada yang nyasar kemana-mana ya gitu, atau justru belum cukup canggih, belum cukup teruji sehingga nyasar kemana-mana, itu akhirnya dampaknya bisa sangat negatif terhadap masyarakat sipil atau tadi misi-misi kemanusiaan. Makanya kemudian direvisi Konvensi Jenewa itu. Jadi perkembangan perang, kemudian proses evakuasi, kemudian proses kalau perang kan pasti kita butuh
bukan cuma persenjataan, pasokan persenjataan kadang-kadang ditambah, tapi juga pasokan ini kan, medical equipments, peralatan kedokteran, kemudian obat-obatan. Gimana caranya tuh rumah sakitnya udah tercircle, misalnya dia oke, rumah sakitnya diselamatin gitu ya, nggak diserang di mana-mana, tapi nggak bisa lewat gitu, orang nggak bisa nganter obat-obatan, nggak bisa nganter peralatan. Nah itu gimana gitu? Itu juga sudah melanggar juga sebenarnya. Nah hal-hal yang seperti ini, kalau tadi kembali ke pertanyaan Rivaldi, seberapa bisa dihukum? Ini ada prosesnya. Prosesnya itu cukup panjang. Nanti kalau teman-teman cari di ICC itu, untuk bisa menjadi untuk bisa suatu negara diadili, suatu individu tadi diadili, kan intinya dia harus diserahkan oleh negaranya ya ke pengadilan internasional tersebut. Nah, di tingkat internasional tersebut itu ada hakim-hakim agung. Hakim-hakim agung itulah yang kemudian nanti akan membentuk satu aneka pendekatan lah, ada kadang wawancara, ada juga yang mereka mengumpulkan fakta dari lapangan, data intelijen, data satelit, data apapun lah yang menurut mereka bisa menjadi fakta dasar penguat bahwa telah terjadi pelanggaran XYZ gitu ya. Nah, si hakim-hakim agung ini kita bisa lihat di websitenya itu jumlah orangnya berapa, kemudian dari negara mana saja. Yang by the way juga ada hakim dari Rusianya, ada hakim dari Amerika Serikat ya, tapi nggak ada hakim dari Ukraina, nggak ada. Jadi kalau pada saat ini members di hakim agung ya yang ada di ICC itu ada dari negara-negara tersebut. Nah, seberapa berat tentu itu hasil diskusi dari mereka ya. Dan seperti tadi saya sempat nyenggol sedikit di awal, pada dasarnya besar tidaknya hukumannya, seberapa lama, itu sangat tergantung dari skalanya, skala kejahatannya, jumlah korbannya ya dilihat, tentu kemudian sistematisasinya seberapa sistemik ini sudah direncanakan, sama seperti kalau pembunuhan itu sudah direncanakan jauh hari dengan sangat rapi. Nah itu hukumannya jauh lebih berat tentu dari yang nggak sengaja tadi, yang peluru nyasar dan sebagainya. Jadi itu dikompilasi, didebatkan di antara para hakim agung itu. Jadi prosesnya sangat tergantung dari dinamikanya, Rivaldi, tergantung dari dinamika perkembangan situasinya. Betul, jadi ternyata proses hukum di tingkat internasional itu kurang lebih ya masih ada mirip-miripnya gitu ya, hampir sama kayak domestik gitu, tetap ada pertimbangan dari hakim gitu ya. Tapi kalau di internasional ya, kalau boleh tahu itu terdakwanya itu masih berhak mengajukan pledoi atau nota pembelaan nggak ya? Terus kalau misalnya udah nanti keluar vonis, mereka masih berhak sistem internasional itu kenal mekanisme banding sampai kasasi atau enggak itu ya? Oke. Jadi gini, tadi ada juga yang belum saya sebutkan, jenis dua lagi kejahatan ya, yang sama-sama seriusnya nih, kejahatan perang, kejahatan genosida, ada dua lagi. Ini juga sama horornya ya. Yang terakhir paling baru dimasukkan itu kejahatan agresi. Nah, kejahatan agresi ini jenis hukumannya saya juga menduga pasti sangat tergantung sangat sistemik lah sifatnya, bukan individu seorang diri dia merencanakan agresi terhadap negara tersebut, pasti ada sekelompok kan. Nah, bisa nggak nanti si hakim itu menemukan kelompok pemimpin yang memang secara sengaja merencanakan ini. Kejahatan agresi itu dasarnya adalah kejahatan terhadap kedaulatan dan integritas negara lain terhadap wilayahnya sendiri itu. Jadi masalah kemerdekaan negara lain, kedaulatannya itu sudah diambil paksa atau tidak. Ini hal-hal yang teman-teman tahu sifatnya politis ya, sifatnya bukan kasat mata, tetapi ada ratusan fakta atau mungkin ribuan fakta yang harus dikumpulkan untuk menunjukkan bahwa atau membuktikan bahwa kedaulatan suatu negara itu sudah diambil paksa. Nah, tuh. Kemudian satu lagi
Kenapa? Oh ya, kenapa itu penting gitu ya? Kenapa kedaulatan suatu negara itu kalau diambil itu bisa terjadi satu kejahatan? Karena pada dasarnya negara yang bertanggung jawab atas warga negaranya. Kalau negara lain yang secara paksa mengambil alih kehidupan dari warga negara lain, yang dikhawatirkan itu apalagi nuansanya itu konfliknya sedang berkembang. Ya yang terjadi orang-orang itu bisa jadi korban, bukannya dilindungi tetapi justru menjadi korban yang lebih mengerikan karena hilangnya kedaulatan si negara tersebut. Jadi negara hilang kedaulatan itu satu masalah serius ya di tingkat internasional tuh, the collapse of a system juga lah, sistem internasional tuh masalah-masalah yang sangat bukan dianggap enteng lah di tataran internasional. Nah terakhir tadi satu lagi yang belum disebut itu kejahatan kemanusiaan. Nah ini mudah-mudahan nggak bingung ya sama yang tadi disebutkan. Kejahatan kemanusiaan mungkin paling gampang teman-teman ingat kasus ini deh, military tribunal atau pengadilan militer untuk para pelaku kejahatan yang menyebabkan pembunuhan ratusan ribu orang Yahudi di kasus Nazi ya di Jerman. Kasus itu menggambarkan kejahatan kemanusiaan. Jadi bukan lagi genosida, tetap genosida semata ya, karena itu bukan hanya kelompok masyarakat tertentu, tetapi sudah kejahatan kemanusiaan kategorinya. Jadi di situ dasar kejahatannya adalah sudah berkelindan lah ya, sudah campur baur dengan mereka betul-betul tidak menghargai harkat kemanusiaan di situ dan melakukan konspirasi untuk menghilangkan perdamaian. Jadi kalau kita melihat kejahatan kemanusiaan, yang kita soroti di situ adalah kalau bahasa Inggrisnya itu the evilness ya, kekejiannya ya, kekejian dari sikap terhadap manusia lain yang sebenarnya lahir dengan harkat martabat yang tinggi gitu. Di situ. Jadi kalau sampai terkumpul fakta-fakta bahwa ada manusia-manusia yang diperlakukan secara tidak manusiawi, dipermalukan sedemikian rupa, begitu keji, badannya disakiti, mentalnya dianiaya, itu masuknya kejahatan kemanusiaan. Gitu Rivaldi. Nah, jadi apakah mereka yang individu-individu yang ditangkap kemudian diserahkan oleh negaranya ke pengadilan internasional ini, ke ICC, punya hak untuk bersuara, untuk mempledoi, punya. Sama lah statusnya, dia juga punya pendamping hukum dan sebagainya ya untuk menjawab. Tetapi karena ini sudah pengadilan internasional, sudah paling tinggi, yurisdiksinya itu internasional, dan jenis kejahatannya pun lintas batas negaranya, dia melakukan kejahatan terhadap bangsa lain gitu ya, maka udah nggak ada banding final, apalagi dia sudah diserahkan oleh negaranya, negara yang berdaulat kepada pengadilan internasional. Jadi apapun yang diputuskan oleh para hakim agung di ICC udah menetap, melekat di situ, nggak ada hak banding. Jadi saya tegaskan kembali lagi soal PBB tadi ya, PBB itu fungsinya biasanya untuk mendorong ya, PBB-nya itu terutama UNSC atau United Nations Security Council, Dewan Keamanan PBB, yang punya mekanisme untuk meminta advice, meminta saran kepada ICC tentang apakah sudah terjadi tanda-tanda kejahatan internasional ini, entah genosida, war crimes, war aggressions, atau war against humanity. Itu 4 itu dicek dulu deh faktanya sudah mulai terjadi atau tidak. Kalau itu sudah ada tanda-tandanya mulai terkumpul, biasanya proses berikutnya dia akan minta nih, PBB, oke, udah ada faktanya, serahkan orang ini. Kita mintakan kepada negara berdaulatnya, mau nggak serahkan si orang yang menjadi pelaku itu ke pengadilan internasional untuk diadili. Ini yang butuh waktu lama ya, seperti kasus yang terakhir itu, Rivaldi, yang kamu kumpulkan kemarin ya. Ada satu peradilan yang baru mulai di awal April ini, 5 April, untuk kasus yang di mana, Rivaldi? Di Sudan ya.
Betul, di Sudan tahun 2005. Padahal kejadiannya udah lalu gitu, tapi peradilannya baru dimulai sekarang di 2022. Butuh waktu ya untuk negara itu menyerahkan warga negaranya ke pengadilan internasional. Jadi kalau investigasi Ukraina ini baru dimulai sekarang, kemarin Februari akhir ya, di 2022, kalian bisa bayangkan proses pengumpulan datanya pasti masih butuh waktu lama. Itu mungkin ya untuk segmen 1 kita ya, Rivaldi ya. Ya, betul. Cukup segitu dulu segmen satunya. Oke. Oke, jadi untuk penutup teman-teman kita pantau terus situasinya tentu masih dinamis dan pengadilan internasional ini beda dengan pengadilan sosmed ya. Jadi tentu yang dipikirkan oleh para hakim agung di sana itu lebih detail, lebih sistematis. Kita tunggu saja. Banyak hal yang pasti nggak terungkap di media massa ya. Tapi tentu harus kita cermati perkembangannya seperti apa, situasinya masih sangat dinamis. Harapan kita tentu konflik yang bertempat di Ukraina ini segera usai ya, jangan sampai banyak korban lagi jatuh. Ya, betul. Oke, itu dulu untuk segmen 1. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.